Halo guys, kembali lagi di channel MGR. Kalau misalnya kita ngomongin chipset Snapdragon 695 5G itu emang nggak ada habis-habisnya ya guys. Dan sekarang aku bersama dengan Poco X5 5G. Ya HP ini berumur masih muda ya, belum ada setahun, belum ada setengah tahun pun mungkin. Nah di sini aku akan review HP ini tentunya. Tapi sebelum video ini dimulai, aku mohon sama kalian untuk klik tombol subscribe-nya dan follow IG aku, nanti aku taruh linknya di deskripsi ya. Dan inilah Poco X5 5G. Untuk harganya jika kita cek di Shopee ya, itu di official store Poco itu untuk varian tertinggi RAM 8/256 itu harganya 3.650.000. Dan untuk varian yang 6/128 itu 3,1 juta. Dan untuk yang warna hijau ini harganya kok agak mahal, 20.000 atau 30.000 ya, tapi ya udahlah ya. Dan HP ini tuh aku beli pastinya tuh second, dan aku dapat di harga 2,5 juta dengan kondisi garansinya itu masih ada sekitar 11 bulan. Tapi ya minusnya di sini aku nggak dapat chargernya ya, karena chargernya hilang dan HP-nya itu sedikit, bukan sedikit sih guys, ini udah jamuran guys, karena terlalu sering dipakein casing ya atau soft case-nya. Untuk paket penjualan udah pasti lengkap ya, karena ini Poco bukan Samsung. Jadi kita langsung saja beralih ke bodinya ya. Untuk dimensinya kalau kita hitung dari layar ini 6,67 inci, gede ya, kayak Redmi Note 11 Pro 5G. Dan untuk desainnya sendiri di sini sebenarnya aku suka ya tengok desainnya, cuman yang aku nggak suka itu ya bahannya aja guys, ini masih plastik jadi ya gampang banget gitu jamuran. Dan di sisi kanan di sini kita bisa temuin tombol volume dan tombol on off ya guys. Dan untuk di sisi bawah di sini ada USB Type C, speakernya mono, dan di sebelah kiri ada SIM tray, dan di atasnya ada iPhone jack dan infrared blaster. Dan untuk layar sendiri di sini untungnya pakai AMOLED ya, bukan IPS. Jadi ya oke lah. HP ini beratnya itu 189 gram dengan ketebalan 8 mm. Dan di sini ya kayak biasa lah ya, layarnya AMOLED ya Xiaomi Poco itu, tapi titik jarinya itu tetap di samping gitu, belum di layar kayak HP-HP AMOLED lain ya. Dan di sini jika kita lihat bezelnya itu kayak agak tebal ya, lebih tebal ya. Dan atas bawah itu juga nggak simetris kayak Redmi Note 11 Pro 5G. Dan untuk refresh rate layarnya itu 120 Hz dengan kamera depannya itu punch hole. Dan untuk MIUI di sini udah MIUI 14 ya. Dan untuk always on display itu ada, on displaynya itu ya kayak biasa 10 detik ya kan Xiaomi. Untuk unit yang sekarang aku pegang ini adalah varian tertinggi yaitu 8/256 GB. Dan untuk MIUI nya sini udah MIUI 14, versi Android udah versi Android yang 13 ya. Dan HP ini itu menggunakan chipset yang sama dengan Redmi Note 11 Pro 5G yaitu Snapdragon 695 5G. Untuk performanya gimana? Langsung saja kita uji ya. Untuk skor Antutunya di sini menggunakan Antutu 10, dia mendapatkan skor 467.000 ya. Ini lebih tinggi dari si Redmi Note 11 Pro 5G. Untuk game Mobile Legends udah pastinya lancar jaya ya, terlalu ringan. Di sini grafiknya yang didapat itu grafis ultra dan refresh rate tinggi. Yang karena cuman itu ya, sayangnya nggak ada frame rate lebih tinggi lagi ya, walaupun HP-nya udah 120 Hz. Kalau untuk main game PUBG ya juga pasti lancar ya masih. Dan grafik yang didapetin itu grafiknya itu HD di frame rate tinggi ya, high ya. Dan untuk kalau smooth itu ada di smooth ultra. Ya sebenarnya game-game kayak gini untuk HP-HP yang udah di atas 3 juta itu udah nggak perlu diuji lagi sih sebenarnya. Jadi kayak ya udah pasti bisa semua lah, udah pasti lancar. Dan sini untuk gironya sendiri itu gironya menggunakan hardware, udah pastinya responsif banget, lancar. Jadi kalau untuk giro aman lah. Jadi ya kayaknya kita langsung saja ke game.
Di sini aku udah download 6 game, tapi untuk pengujian kali ini kita nggak mainin semuanya. Kita mainin yang menurut aku itu gamenya itu berat ya, yang mengandung visual yang tinggi dan efek yang banyak ya. Seperti biasa, game yang paling berat menurut aku di emulator ini yaitu Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 4, karena banyak efek visualnya. Ini buatan fan dengan grafik yang sama kayak Snapdragon 695 sebelumnya, yaitu 2,25. Dan ya overall di sini mainnya masih lancar kayak biasanya ya. Dan ini untuk game Devil May Cry juga overall masih lancar ya. Ini aku download karena ya size nya lumayan gede, 3 GB, dan aku juga lumayan suka sama game ini ya. Dan ya untuk main game Devil May Cry 3 masih lancar juga guys, di grafik yang sama. Dan selanjutnya di sini ada Downhill Domination ya, dan ya seperti biasa ya, game balap itu ada porsi yang tersendiri guys. Dan di sini untuk main game Downhill Domination itu memang langsung ngeframe ya. Kalian bisa lihat sendiri di sini grafiknya udah aku turuni, dan tetap aja guys, tetap untuk awalnya ini startnya itu ngeframe ya. Nah, dia kayak agak slow mo gitu jadinya. Dan ini terjadi saat kita mulai start aja ya, karena dia mungkin efek visualnya itu, grafiknya itu di sini membutuhkan lebih gede gitu, atau gimana aku juga kurang ngerti. Pokoknya kalau untuk game balap itu tuh agak sedikit berbeda memang, apalagi di sini downhill kan, warna yang ditampil ini cukup banyak ya. Dan setelah ini mainnya tuh lumayan lancar ya di grafik 1,75 tadi. Dan di sini aku mau coba restart dengan grafik yang lebih rendah, yaitu sekitar 1,25 lah mungkin ya. Dan di sini aku akan restart, apakah masih ngeframe kayak tadi. Dan ternyata masih guys, masih agak ngeframe ya di startnya tuh. Kalau dia loadingnya itu lebih lama dia ya. Kalau misalnya kita berporsi sama atau berpatokan sama size ya, sekali lagi aku mau jelasin guys, size dari Aider SX2 ini, besaran dari game itu nggak ngaruh ya guys. Dan di sini kalau misalnya kita lihat ya, di Downhill Illumination ini filenya itu sekitar 2 GB, sedangkan yang Dragon Ball Z Budokai itu tuh sekitar 5 GB guys. Dan Dragon Ball Z Budokai itu kita bisa mainin dengan lancar, sedangkan ini di bagian startnya ada sedikit ngeframe. Jadi untuk emulator ini size itu bukanlah sebuah patokan ya guys. Sebenarnya tadinya aku mau download God of War, tapi ya size nya itu gede banget guys, sekitar 6 GB. Dan itu belum lagi diekstrak ya. Ya kalau diekstrak itu sekitar 9 atau 8 GB. Ya sebenarnya ini cukup sih ya. Masalahnya itu aku tuh nggak punya wifi ya, adapun wifi juga nggak terlalu kencang guys, jadi buang-buang waktu. Jadi ya gamenya yang bisa aku download ya ini aja lah ya. Dan ini juga udah lumayan guys, udah lumayan bisa buktiin kalau Snapdragon 695 di Poco X5 5G ini masih bisa diandali kayak yang lainnya ya. Dan suhunya di sini bisa nyentuh di 42 derajat ya, sebenarnya normal. Tapi kalau misalnya kita bandingi sama Redmi Note 11 Pro 5G, aku di Redmi Note 11 Pro 5G udah megang 2 kali, itu tuh belum pernah suhunya tuh sampai 40 derajat ya. Ya paling pernah sekali itu waktu main Free Fire Burik Max aja guys, itu grafiknya itu pernah sampai grafiknya maksudnya apanya, suhunya itu pernah sampai sekitar 41 derajat gitu. Dan ya untuk main Aider SX2 dan game-game lain itu di Redmi Note 11 Pro 5G aku belum pernah sampai ke 40-an derajat ya. Dan tuh di Poco X5 5G ini sayangnya bisa sampai ke 42 derajat ya. Ya sebenarnya sih itu nggak terlalu ngaruh lah ya, dan masih normal-normal aja untuk game seberat ini. Jadi ya overall oke lah, nggak ada masalah guys. Untuk baterainya sendiri sini menggunakan kapasitas 5000 mAh dengan pengecasan 33 watt ya. Dan ya nggak ada ngebug kayak Redmi Note 11 Pro 5G kemarin yang baterainya tuh harus ngurangi beberapa persen dulu baru baterainya tuh normal guys. Di sini nggak ada. Jadi kalau untuk baterai aman lah ya. Untuk sisi kamera, Poco X5 5G menggunakan sistem triple kamera. Di sini susunannya itu ada 48 megapiksel kamera utama, dan ultrawide itu 8 megapiksel, juga ada kamera makro 2 megapiksel.
Dan untuk kamera depannya itu 13 megapiksel ya guys. Untuk hasil kameranya ini lumayan oke lah ya kalau di cahaya yang terang gini. Cuman kadang warnanya itu agak kusam atau kurang keluar gitu di kamera ultrawide-nya. Ya sebenarnya ya nggak terlalu masalah sih, namanya juga kamera ultrawide kan. Nah, kalau misalnya untuk malam hari sih ini menurut aku kurang bagus ya guys, mau pakai night mode ataupun enggak, tetap aja hasilnya kurang bagus menurut aku. Untuk harga 3 jutaan ke atas ini kurang ya guys. Ini kayak HP kamera 2 jutaan guys. Sumbul. Yo 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 yo. Yo 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 yo. Mau kemana? Dari cium-cium ini men. Hah? Cium-cium ekor otak. Di sini aja sama. Udah. Sabar. Oke guys, ini adalah hasil perekaman dari Poco X5 5G kamera depan. Jadi ini direkam di 1080p 30 fps ya, karena nggak ada opsi lain untuk ngerekamnya guys. Jadi inilah hasil perekaman kamera depan dari si Poco X5 5G. Oke, sekarang kita ke kesimpulannya ya guys. Jadi kesimpulannya ini, jika kalian mencari HP dengan Snapdragon 695 5G dengan layar AMOLED, penyimpanan internal gede 256 GB, ya HP ini mungkin adalah jawabannya guys. Tapi apakah si Poco X5 5G ini lebih baik dari saudaranya yaitu Redmi Note 11 Pro 5G? Ya menurut aku sih enggak sih guys. Soalnya banyak yang dipotong guys. Yang kelebihannya di sini cuman internalnya itu yang ada 256 GB. Jadi kalau misalnya ada yang nanya, "Bang, mending Poco X5 atau Redmi Note 11 Pro 5G?" Ya untuk jawaban aku juga nggak tahu guys. Silahkan kita debati di kolom komentar ya guys. Oke, terima kasih bagi yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Thank you.